Salah satu masalah besar dalam pendidikan daring atau pembelajaran daring adalah kualitasnya. Kualitas pendidikan daring. Apakah pendidikan daring lebih berkualitas daripada pendidikan tatap muka? Atau sama kualitasnya? Atau kualitas pendidikan daring lebih rendah daripada kualitas pendidikan tatap muka? Kemudian kalau kita akan mengukur kualitas pendidikan daring, apa saja faktor-faktor yang diukur? Juga bagaimana cara mengukurnya? Artikel ini menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengukur kualitas pendidikan daring. Artikel ini merupakan hasil penelitian meta-synthesis review tentang pendekatan pengukuran quality of online education QOA, kualitas pendidikan daring. Ini merupakan penelitian kualitatif terhadap literatur pendidikan daring untuk meneliti apa saja faktor-faktor QOA, faktor-faktor kualitas pendidikan daring, dan bagaimana konsep kualitas pendidikan daring itu diukur. Artikel ini meneliti dan menganalisis 112 tulisan yang terbit pada tahun 2000 sampai tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kualitas pendidikan daring yang paling sering diukur dalam literatur pendidikan daring adalah resource-nya, sumber dayanya, kemudian inputnya, dan proses pendidikan daring. 112 literatur tentang pendidikan daring itu tidak mengidentifikasi dan tidak mengukur output dan outcome pendidikan daring. Output dan outcome, lulusannya, luarannya, output jangka pendek, outcome jangka panjang, lulusannya jangka panjang. Selain itu, 112 literatur tersebut lebih banyak meneliti pandangan-pandangan mahasiswa, dosen, administrator fakultas, pejabat dan pegawai fakultas, tetapi kurang meneliti pandangan-pandangan para desainer, perancang pendidikan daring, employer, pengelola universitasnya di level atas, pimpinan universitas, dan kliennya. Klien ini saya kira adalah pihak-pihak yang menggunakan lulusan dari perguruan tinggi itu. Stakeholder yang menggunakan lulusan perguruan tinggi itu, menggunakan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi yang menggunakan pendidikan daring. Jadi, literatur yang diteliti itu tidak komprehensif dan tidak menyeluruh dalam mendefinisikan kualitas pendidikan daring dan dalam mengukur. Sekarang marilah kita bedah secara lebih detail artikel ini. Oke, jeda sejenak ya. Jikalau bedah artikel ini berguna bagi ibu, bapak Anda semua, kami mohon ibu, bapak, dan Anda semua untuk berkenan subscribe channel ini di pojok kanan bawah video ini ya. Mengukur kualitas pendidikan daring. Apa definisi kualitas pendidikan daring? Quality of Online Education QOE. Sebagian besar ahli mendefinisikan konsep kualitas pendidikan daring dengan mengidentifikasi karakteristik pendidikan daring yang sangat berkualitas. Mereka juga mengidentifikasi best practices atau benchmarks dan standar yang mengindikasikan kualitas tinggi pendidikan daring. Ahli-ahli lainnya menggunakan standar dan benchmarks
yang bagus untuk membuat kerangka pengukuran measurement framework kualitas pendidikan daring. Kerangka pengukuran kualitas pendidikan daring. Kita ambil salah satu definisi pendidikan daring yang menunjukkan dimensi-dimensinya dan menyiratkan kualitas pendidikan daring. Ini definisi dari Osika dan Kemin 2002 ya. Pendidikan daring adalah pada intinya interaksi antara fakultas dan mahasiswa mengenai konten pedagogis. Jadi interaksi fakultas dan mahasiswa menyangkut konten pedagogis yang disampaikan melalui platform teknologi yang tetap dan didukung dari sisi teknis dan sisi programnya untuk memberikan pengetahuan, knowledge, dan atau pelatihan training yang diterima dan diinginkan oleh komunitas yang lebih besar, oleh pihak-pihak yang lebih luas, lebih banyak. Sebenarnya apa sajakah dimensi-dimensi kualitas pendidikan daring? Kita lihat gambarnya pada halaman 3 ini ya. Figure 1 gambar 1, multiple dimensions of QoA. Dimensi-dimensi kualitas pendidikan daring. Namun sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila video ini dan video-video lainnya di channel ini bermanfaat bagi ibu, bapak, dan Anda semua. Syukron katsiran. Nah, ini ada 3 kotak hitam ini ya. Yang paling atas ini different meanings of quality. Makna-makna dari kualitas yang berbeda-beda. Berbagai macam makna kualitas. Kemudian kotak hitam di bawah sebelah kiri ini different perspective. Berbagai macam perspektif atau cara pandang. Kotak hitam yang ada di bawah kanan different levels of quality. Beragam level kualitas. Nah, yang di tengah ini kualitas pendidikan daring ya. Kemudian yang di sebelah kiri kotak ini ada students, ada mahasiswa, ada parents, orang tua, instructors, dosen, atau kalau di sekolah ya guru, kemudian administrators, ini pengelola atau karyawan di tingkat fakultas atau program studi, kemudian ini employers, ini pimpinan perguruan tinggi, dan society, masyarakat luas ya. Kemudian di sebelah kanan, kotak sebelah kanan ini ada resources, sumber daya, ada inputnya, ada aktivitasnya, ada outputnya, ada outcome dan impact, dampaknya ya, dampak pendidikan daring ini. Nah, itu dimensi-dimensi pendidikan daring. Untuk lebih jelasnya kita lihat di pembahasan-pembahasan berikutnya. Lanjut ya, gambar dimensi-dimensi kualitas pendidikan daring itu belum menunjukkan apa saja yang diukur dalam kualitas pendidikan daring. Azam S. Wijani, penulis artikel ini, membahas hal ehwal pengukuran kualitas pendidikan daring ini. QoA measurement, pengukuran kualitas pendidikan daring. Pertama-tama, apa alasan mengukur kualitas pendidikan daring? Apa yang mendorong orang untuk mengukur kualitas pendidikan daring? Ada 3 alasan, yaitu pasar yang mendorongnya, market driven instruments, kedua pemerintah, government oriented mechanism, dan ketiga individual tools. 3 alasan ini menghasilkan kriteria-kriteria dan indikator-indikator kualitas pendidikan daring yang berbeda-beda. Jika pengukurannya didorong oleh pasar, wujud pengukurannya berupa quality benchmarks. Jika pengukurannya didorong oleh pemerintah, wujud pengukurannya berupa akreditasi. Jika pengukurannya didorong oleh individual tools, wujud pengukurannya berupa standarisasi. Ejaan yang betul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah standarisasi ya.
standarisasi, bukan standarisasi. Ada dua pendekatan dalam mengukur kualitas menurut Pawlowski 2007, yaitu generik dan spesifik. Artikel ini memberikan contoh-contoh pendekatan generik dan spesifik, tetapi tidak menjelaskan apa pengertian pendekatan generik dan pendekatan spesifik. Pendekatan generik dipakai misalnya oleh ISO, International Organization for Standardization, juga oleh European Committee for Standardization, ECS, juga dipakai oleh European Foundation Quality Management, EFQM. Sedangkan pendekatan yang spesifik dipakai oleh European Foundation for Quality in E-Learning, juga oleh Institute of Higher Education Policy, IHAP, juga oleh Online Learning Consortium, OLC, dan oleh Western Interstate Commission for Higher Education. Lalu Mitchell tahun 2010 membuat 4 kategori ukuran kualitas pendidikan daring. 1. Menyurvei persepsi para stakeholders pendidikan daring. 2. Mengukur elemen-elemen kuantitatifnya saja. Mengukur elemen-elemen kuantitatifnya saja. Yang ketiga, mengukur elemen-elemen desain kuliahnya, desain pembelajaran. Yang keempat, mengukur standar eksternal. Kemudian menurut Hugh Martinez dan Lee tahun 2003, kualitas pendidikan daring dalam literatur yang ada diukur dari 3 level, yaitu makro level, entire online program, seluruh program daring. Di bawahnya adalah meso level, individual online courses, kuliah daring individual. Dan level paling rendah adalah micro level evaluation, online students learning, pembelajaran daring mahasiswa. Penelitian literatur dalam artikel ini berfokus pada makro level dan meso level, sehingga literatur yang membahas micro level evaluation atau aspek-aspek individual pendidikan daring tidak termasuk dalam penelitian ini. Kemudian di halaman 4 ini mengenai model evaluasinya. Model-model evaluasi kualitas pendidikan daring yang diteliti dalam artikel ini ialah Methodological Frameworks for Evaluation of the Concept, Zhao tahun 2003. Kemudian Online Survey Tools, karya Zhang dan Norgaard tahun 2006. Lalu Quality Measurement Approaches, Chua dan Lam tahun 2007. Juga Wise, Jones, Sen, dan Bracewell tahun 2012. Kemudian Quality Scorecards, Shelton 2010. Lalu model Quality Assessment Approach for Self-Evaluation dan Peer-to-Peer Review yang ditulis oleh Gordon dan Hall tahun 2012. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya penelitian dalam artikel ini menggunakan metodologi penelitian apa? Judulnya, di judul artikel ini mencantumkan metasintesis. Apa itu metasintesis? Jadi penelitian dalam artikel ini menggunakan metodologi metasintesis. Kualitatif metasintesis kualitatif, berpijak pada qualitative research synthesis approach yang ditulis oleh Major dan Safin Boden tahun 2010. Ada 3 tahap dalam qualitative metasintesis. Tahap pertama adalah mencari tulisan-tulisan ilmiah dalam database ERIC, ScienceDirect, dan Google Scholar. Mencari tulisan-tulisannya dengan kata kunci apa saja. Nah, kata kuncinya adalah quality of online education,
kemudian quality of virtual education, quality of web-based education, yang dikombinasikan dengan kata-kata measurement, pengukuran, assessment, benchmarks, standards, dan indicators. Tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dan diunduh dengan kata-kata kunci tersebut kemudian disaring lagi agar lebih relevan dengan tujuan penelitian ini, yakni mendeskripsikan bagaimana literatur-literatur mengukur kualitas pendidikan daring. Itu tahap pertama. Tahap kedua dalam meta-analisis, tulisan-tulisan tadi yang sudah di-download dengan kata kunci tadi itu kemudian dibagi menjadi dua kategori besar. Dua kategori besar itu adalah kategori pertama, tulisan-tulisan yang berisi QoE standards, indicators, benchmark, dan outlines. Standar-standar, indikator-indikator, benchmark, dan garis besar kualitas pendidikan daring. Kategori kedua adalah tulisan-tulisan yang merepresentasikan pendekatan-pendekatan pengukuran kualitas pendidikan daring, yakni quality assessment model, quality assessment model, kemudian measurement methodology, dan practical evidence untuk pendekatan-pendekatan itu. Apa tujuan pembagian dua kategori besar itu? Tujuannya adalah untuk sejauh mungkin membandingkan dan menyintesiskan tulisan-tulisan tersebut. Membandingkan dan menyintesiskan tulisan-tulisan tersebut. Pada tahap ketiga, tulisan-tulisan pada setiap kategori besar tadi dibandingkan dan disintesiskan ke dalam kelompok-kelompok masing-masing. Tadi kelompoknya kan ada QoE standard, itu kan ya, ada QoE standard, indikator, benchmark, dan seterusnya. Juga ada quality assessment model, measure methodology, practical evidence, itu ya. Tulisan-tulisan pada setiap kategori besar tadi dibandingkan dan disintesiskan dalam kelompok-kelompok masing-masing. Di situ ditemukan sejumlah kriteria kualitas pendidikan daring dan definisi-definisinya. Inilah cara memetasintesiskan tulisan-tulisan tersebut. Contoh contoh ini. Tulisan yang merepresentasikan quality factors, faktor-faktor kualitas, direview atau diteliti untuk mencari indikator-indikator kualitas pendidikan daring. Dari situ ditemukan dimensi, standar, benchmark, dan guidelines, petunjuk yang tampak pada tabel 1 di halaman 6. Nah, ini adalah dimensi, standar, benchmark, dan guidelines tentang kualitas pendidikan daring. Ini ada approach-nya. Ini para penulis approach-nya ini sebelah kiri, approach ini bawah ini adalah para penulisnya. Oh ya, ini gambar 3 tahap ya. Gambar 3 tahap metasintesis. Dari identifikasi pertama ini paling atas, identifikasi artikel-artikel yang berkaitan, kemudian ada searching database, ada screening, quality assessment, tahap berikutnya examination of the approach of each study, kemudian berikutnya metasintesis, dan akhirnya ditemukan hasil penelitiannya dan nanti ada rekomendasinya ya. Ini ya tahap-tahap metasintesis ya di gambarnya ya. Kita lanjut ke tabel 1 ini ya. Dimensi, standar, benchmark, dan guidelines dari kualitas pendidikan online. Ini yang paling kiri ini approach-nya, pendekatannya, para penulis pendekatannya ini ada Philip dan seterusnya, ini Kavanagh, Frydenberg dan seterusnya. Kemudian sebelah kanannya ini created new sets, mereka menciptakan set baru, set dimensi, standar, benchmark, dan seterusnya. Dan ini literatur compilation, dan yang paling kanan ini research on key factor, riset tentang kualitas faktornya ini. Ini Kavanagh
tahun 2002 mengeksplorasi 6 standar ya, 6 standar. Kemudian Benson 2003 mengeksplorasi berbagai macam stakeholders, berbagai macam perspektif atau cara pandang stakeholdersnya, pendapat-pendapat para stakeholdersnya. Dan McLaughlin dan Fisher 2003 meneliti multiple meanings, berbagai macam makna dari kualitas dan benchmark. Dan seterusnya nih Reclini 2006 mendiskusikan quality standarnya, standar kualitasnya dari perspektif bisnis. Kemudian QF, quality faktor kualitas dan kepuasan mahasiswa. Dan ini QD, quality dimension, dimensi kualitasnya. QD, quality dimension based learners perspective, dan klasifikasi e-learning standards, dimensi, standar, benchmark, dan guidelines dari kualitas pendidikan daring. Tabel nomor 2 ini adalah indikator dan kriteria di data penelitian ini yang paling sering diacu, most referred QoA indicators and criteria. Ini paling kiri kontributornya ini penulisnya ya. Kemudian ini istilah yang mereka pakai, terms, levelnya. Tadi kan masih ingat kan ada makro, meso, dan mikro ya. Kemudian ini ada faktor-faktor kualitasnya. Ini misalkan ini IHAP ini memakai istilah quality benchmark, dia ada pada level makro, kemudian quality factorsnya ini, faktor-faktor kualitasnya ini. Misalkan ya, baca sendiri gampang saya kira artinya nih. Institutional support, dukungan institusinya. Course development, pengembangan, pembuatan kuliah, merancang kuliah. Teaching learning tahu, course structure tahu, struktur kuliahnya ya. Student support, dukungan mahasiswa, faculty support, evaluation and assessment, ya, quality principle-nya, makro, dan seterusnya. Ini saya kira Anda bisa bacakan sendiri ya. Sekali lagi ini indikator dan kriteria kualitas pendidikan daring yang paling sering diacu, paling sering dijadikan rujukan, dijadikan referensi. Bisa kan, saya kira Anda bisa baca ya, mudah kan ini kata-katanya. Student satisfaction, puasan mahasiswa, apalagi mana, financial health, kesehatan finansialnya, legal and regulatory requirement, syarat-syarat hukumnya, syarat-syarat peraturannya, dan seterusnya. Ini masih panjang nih. Kalau Anda membutuhkan artikel ini, silakan Anda tulis email Anda di bagian bawah, di bagian komentar itu, bagian bawah video ini. Nanti saya akan mengiriminya insya Allah ya. Panjang ya tabelnya nih ya. Kemudian Anda masih menyimak di sini ya. Nah, ini tabel 3 ini indikator dan kriteria berdasarkan literatur ini. Saya kira ini salah satu temuan utama dari penelitian ini ya. Ada aspeknya ada input, resources, processes, dan outcomes. Kemudian ada kriterianya, ini ada students, mahasiswa, educator, institution, content, dan seterusnya. Dan ini ada indicators example, contoh-contoh indikatornya. Admission requirement, syarat masuk di perguruan tinggi, syarat mendaftar. Kemudian enrollment, pendaftarannya. Dan readiness for online learning, kesiapan untuk mengikuti pembelajaran daring. Ini studentnya, dari sisi student ya, dari sisi educatornya nih. akademisnya, contoh indikatornya akademisnya. Kemudian rasio mahasiswa dan dosennya, kesiapan dosennya untuk mengajar secara daring. Ini dari sisi institusinya ya, peer review teams, institutional credibility, kredibilitas institusi, quality assurance mechanism, dan seterusnya. Ini resourcesnya ini sampai di sini. Saya Anda baca ya, usability, interactivity, validity, dan seterusnya. Ini saya kira Anda perlu mengopi semuanya ya, dikopi, maksud saya dikopi ini kalau Anda mau mengukur kualitas pendidikan daring atau pembelajaran daring ya pakai ini.
Jadi kan di atas di awal sudah disampaikan bahwa 3 ini sudah sering dipakai untuk mengukur ya, tapi yang belum adalah mengukur outputnya dan outcome-nya, output dan outcomes dari pendidikan daring. Oke, nanti silakan bisa Anda copy ini. Sekali lagi, kalau Anda membutuhkan artikel ini, silakan Anda tulis email Anda di bagian bawah di deskripsi. Anda beri komentar dan Anda tuliskan emailnya. Nanti insya Allah saya akan mengirim artikel ini ke email Anda. Tabel berikutnya adalah tabel 4, ini meta analisis single perspektif tentang pengukuran kualitas pendidikan daring ya. Ini single perspektif ini ya. Ini approach-nya single perspektif, penemunya ini, penulisnya ini, perspektifnya ada perspektif mahasiswa, administrator ya. Kemudian faktor-faktor kualitasnya dia ada fleksibilitas, responsiveness, interaksi dan seterusnya. Metodenya ini ya. Metodenya kalau Anda mau mengukur fleksibilitas pendidikan daring dari perspektif mahasiswa ya dengan survei. Levelnya mikro ini ya, levelnya ya mikro. Misalnya ya mikro. Dan seterusnya. Ini adalah meta analisisnya dari single perspektif, satu perspektif ya. Terus ke bawah ini ada panjang, kata-katanya ini mudah, Anda bisa membaca dan menerjemahkannya sendiri, mengartikannya sendiri saya kira. Kemudian ini yang meta analisis multiple perspektif ya. Ini perspektifnya ada mahasiswa, ada administrator ya, ada faktor-faktor kualitasnya ini, metodenya ini, levelnya ini. Anda ingin mengukur kualitas pendidikan daring dengan multi perspektif, banyak perspektif. Perspektif siapa aja? Ada mahasiswa, ada administrator. Apa yang diukur? Ini karakteristik partisipannya, kemudian dimensi partisipatifnya, kemudian ini konten dan kolaborasi. Metodenya tadi itu pakai multiple method juga ya, pakai survei bisa, monitoring bisa, kemudian ya tracking learning outcomes ya, melacak outcome-nya ya, outcome dari pendidikan daring ya. Ini meta analisisnya, ini juga panjang, ini tabelnya ke bawah. Sama seperti tabel di atasnya tadi yang panjang, nanti bisa Anda copy saja dan Anda baca serta artikan sendiri. Sekali lagi ini kata-katanya masih mudah ya. Ini terakhir ini accessibility. Penelitian kesimpulannya ada pada tabel 3 ini ya, indikator dan kriteria kualitas pendidikan daring tadi sudah kita bahas. Kemudian ada pada tabel keempat ini ya, hasil meta analisisnya ini single perspektif dan multiple perspektif ini. Nah, ini tabel nomor 5, meta analisis yang multiple perspektif. Kemudian nomor 5 ini masih tabel nomor 5. Nah, itu ya. Jadi ada pada tabel 3, 4, dan 5 kesimpulannya. Kesimpulan ringkas tadi sudah disampaikan di awal ya, di awal sekali bedah artikel ini. Oke, kemudian rekomendasinya. Ini di halaman 13 dan 14 ada 8 rekomendasi dari penelitian ini yang dibedakan jadi 2 kategori ya. Kategori pertama ini ada 5 dan kategori kedua ini ada 3 ya. Rekomendasi pertama, perlu mempertimbangkan berbagai macam aspek kualitas pendidikan daring. Bukan hanya input dan proses, melainkan juga output dan outcome ketika merumuskan benchmark, standar, dan model-model pengukuran kualitas pendidikan daring. Rekomendasi kedua, perlu merumuskan kerangka kerja kualitas yang bisa diterapkan secara universal pada level mikro dan makro. Kerangka kerja yang universal ini harus bermanfaat bagi institusi-institusi
penyelenggara pendidikan daring. Rekomendasi ketiga, perlu mempertimbangkan konteksnya atau lokalitasnya ketika menggunakan kerangka kerja kualitas internasional atau standar kualitas global. Ini perlu memperhatikan karakteristik lokal. Rekomendasi nomor 4, para stakeholders harus mengambil peran utama dalam merumuskan kerangka kerja kualitas. Rekomendasi nomor 5, terakhir pada kategori pertama, para stakeholders itu perlu dilibatkan pada level makro dan mikro. Kemudian rekomendasi pada kategori kedua ada 3. Yang pertama, penelitian berikutnya perlu mengukur impact atau dampak dari kerangka kerja kualitas yang ada dan dampak dari mekanisme pengukuran kualitas pendidikan daring yang ada. Rekomendasi nomor 2, perlu meneliti efektivitas setiap pendekatan kualitas dengan memperhitungkan konteks kulturalnya. Dan terakhir, rekomendasinya adalah perlu penelitian dengan analisis isi, content analysis, untuk menganalisis faktor-faktor kualitas secara detail dalam rangka mencari faktor-faktor kualitas global. Penulis artikel ini adalah Azam Esfiyani dari University of Isfahan di Iran. Judulnya artikel ini Measuring Quality Online Education, a Meta-Synthesis, mengukur kualitas pendidikan daring, sebuah meta-sintesis. Artikel ini dimuat di American Journal of Distance Education pada tahun 2018. Nah, jurnal ini, American Journal of Distance Education, di indeks Scopus ini, American Journal of Distance Education, H-indeksnya 15, peringkatnya ada di kuartil kedua, Q2 ini ya. Kemudian cara mengutip artikel ini cara mengutipnya seperti ini. Saya tulis juga di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Semoga bermanfaat.